Nah, adik-adik, kali ini Kak Difta tidak sendirian loh. Kak Difta ditemani si singa kecil yang lucu. Hei singa kecil, silakan perkenalkan diri kamu ya. Halo semua, nama saya Leo. Halo Leo. Di sini Leo akan mengajak kalian untuk bermain berpetualangan di hutan kubus. Yap, betul sekali. Di sini saya akan mengajak kalian semua berpetualangan sambil belajar menentukan luas permukaan kubus. Yuk semuanya, mari kita mulai. Siap Leo, kita klik mulai dulu ya adik-adik. Nah, di sini saya akan menjelaskan perjalanan yang harus kita lewati dalam berpetualangan sambil belajar kali ini. Betul Kak Difta? Ya, betul sekali Leo. Pertama, kita harus lewati kompetensi dasar. Kedua, apa ya Leo? Kedua, kita harus melewati indikator pembelajaran. Ketiga, kita harus melewati tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan melewati kubus. Kemudian ada contoh soal dan tantangan pertama yaitu latihan. Ya, betul sekali Leo. Nah, yuk Leo kita mulai perjalanannya. Kita ke pos pertama dulu ya, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu ada dua. Yang pertama membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Kubus, balok, prisma, dan limas. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas, serta gabungannya. Nah, Leo, kali ini kita ke pos kedua, yaitu indikator pembelajaran. Yuk Leo, kita mulai. Indikator pembelajarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasikan unsur-unsur bangun ruang sisi datar kubus. Yang kedua, menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar kubus. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar kubus. Nah, Leo, kita sudah pada pos kedua. Kemudian kita ke pos ketiga ya Leo, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, adik-adik, tujuan pembelajarannya di sini yaitu siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sisi datar kubus dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar kubus dengan teliti. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar kubus dengan tepat. Oke, sekarang Kak Difta kembalikan ke Leo ya. Leo, sekarang ke pembelajaran inti, yaitu pos kubus. Silakan Leo. Baik, Kak Difta. Sebelum kita memulai ke materi adik-adik, lebih baiknya kita tonton video berikut ya. Ini rumahnya Yupita. Ini, iya benar ini rumahnya Yupita. Oke, sip. Yupita. Yupita. Ngapain kesini? Kamu lupa. Loh, Kalian ngapain kesini? Loh, kamu lupa, kemarin kan Bu Guru ngasih tugas. Iya Yupita, ini kan kita udah janjian buat ngerjain tugas. Gimana sih Yup? Masa sih? Nah, setelah menonton video tersebut, benda apa ya yang dibawa Lupita menurut adik-adik? Apakah rubrik? Ya, betul. Itu rubrik. Berbentuk apakah ya rubrik itu adik-adik? Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan selanjutnya ya adik-adik. Nah, coba sekarang adik-adik perhatikan keempat gambar yang tertera di layar berikut. Nah, gambar pertama yaitu gambar apa adik-adik?
Iya, betul sekali. Ini gambar sebuah dadu. Yang adik-adik sering bermain ular tangga atau monopoli, pasti tidak asing ya. Nah, benda kedua ini yaitu rubrik. Rubrik ini benda yang dibawa tadi oleh Lupita di video sebelumnya. Nah, benda ketiga yaitu kotak hadiah. Ya, yang keempat di sini, benda yang keempat yaitu brankas. Coba adik-adik, bagaimana ya bentuk bidang untuk keempat gambar di layar berikut? Nah, sekarang coba Kak Leo tanya, pernahkah adik-adik bermain ular tangga atau monopoli? Seperti apakah ya bentuk dadu yang sering adik-adik gunakan tersebut? Berbentuk apa adik-adik? Iya, betul sekali, berbentuk kubus. Nah, kali ini Kak Leo akan menjelaskan yaitu unsur-unsur kubus. Di sini Kak Leo akan menjelaskan sisi, rusuk, dan titik sudut kubus. Nah, coba adik-adik perhatikan kubus berikut. Nah, di sini adik-adik yang berwarna-warni ini disebut sisi. Ada berapa ya sisi pada kubus? Kita hitung adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, banyak sisi pada kubus itu ada 6 adik-adik. Nah, sisinya ini semuanya berbentuk persegi ya adik-adik. Nah, unsur berikutnya yaitu titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada bangun ruang. Nah, banyaknya titik sudut pada kubus itu ada 8. Kita lihat ya adik-adik, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, unsur berikutnya adik-adik yaitu rusuk. Rusuk adalah ruas garis yang dibentuk oleh perpotongan dua bidang sisi yang bertemu. Nah, banyaknya rusuk pada kubus ada 12. Kita lihat adik-adik, di sini warna kuning ini disebut rusuk ya, yang berkelap-kelip ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ya adik-adik, di sini adik-adik sudah mengetahui unsur-unsur kubus titik sudut, rusuk, dan sisi. Nah, unsur-unsur kubus berikutnya, Kak Leo akan jelaskan adik-adik. Yang pertama, diagonal bidang. Yang kedua, diagonal ruang. Dan yang ketiga, bidang diagonal. Nah, unsur kubus yang pertama yaitu diagonal bidang. Nah, adik-adik perhatikan ya. Gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Pada kubus tersebut terdapat garis AF yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi atau bidang. Ruas garis tersebut dinamakan sebagai diagonal bidang. Nah, adik-adik, perhatikan ya gambar kubus berikut ini. Nah, di sini ada yang berwarna merah yang berkelap-kelip. Ini disebut diagonal bidang. Nah, selanjutnya di sini Kak Leo akan menjelaskan dalam mencari diagonal bidang kubus. Adik-adik perhatikan ya.
bidang kubusnya terlebih dahulu. Nah, tadi AF itu sebagai diagonal bidang. Pada gambar kubus berikut dengan rusuk R. Ya, adik-adik, rusuk R, AF merupakan diagonal bidang kubus atau diagonal sisi. Untuk mencari diagonal tersebut, garis AF merupakan sisi miring pada segitiga AFB dengan siku-siku di B. Sehingga untuk mencari panjang garis AF, kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, adik-adik masih ingat ya? Pada waktu semester 1 kita mempelajari teorema Pitagoras. Nah, dalilnya berbunyi AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat, di mana AF itu sisi miring kuadrat dan AB itu sebagai sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Nah, kemudian AF kuadrat sama dengan AB kita ganti R, dikuadratkan, BF pun R, kita kuadratkan. Sehingga diperoleh AF kuadrat sama dengan 2R kuadrat. Didapat AF sama dengan akar dari 2R kuadrat. Sehingga AF sama dengan R akar 2. Nah, karena pada bangun ruang kubus memiliki rusuk yang sama, sehingga untuk mencari diagonal sisinya yaitu R akar 2. Bagaimana adik-adik? Sudah paham kan untuk mencari diagonal bidang kubus? Oke, kalau lanjut ya kalau sudah paham. Yang berikutnya yaitu ada diagonal ruang. Diagonal ruang kubus mempunyai 4 buah. Nah, kita lihat ya di sini. Adik-adik bisa lihat. Diagonal kubus ada AG, kemudian HB, kemudian CE, dan DF. Nah, adik-adik sudah paham ya mana diagonal ruang kubus? Kalau lanjutkan ya. Mencari diagonal ruang kubus. Nah, adik-adik perhatikan gambar kubus berikut ini. Garis HB merupakan ruas garis diagonal ruang kubus. Untuk mencari diagonal ruangnya, kita ikuti ya langkah-langkah berikut. Yang pertama, tarik garis dari titik B ke D. Kemudian, didapat segitiga BDH dengan siku-siku di titik D. Ruas garis DH sama dengan R. Dan DB adalah salah satu diagonal sisi. Kemudian langkah selanjutnya, gunakan teorema Pitagoras untuk mencari ruas garis HB. Nah, adik-adik di sini ruas garis BD yaitu R akar 2. Kenapa adik-adik? Iya, betul sekali. Ruas garis DB ini merupakan diagonal sisi pada kubus. Nah, kemudian untuk mencari ruas garis HB, kita gunakan teorema Pitagoras kembali adik-adik. Nah, di sini berbunyi HB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah HD kuadrat atau DH kuadrat. Diperoleh HB kuadrat sama dengan BD kuadrat kita ganti jadi R akar 2 dikuadratkan, kemudian DH kita ganti R dikuadratkan
Didapat HB kuadrat sama dengan 2R kuadrat ditambah R kuadrat. Sehingga diperoleh HB kuadrat sama dengan 3R kuadrat. Jadi HB sama dengan akar 3 akar dari 3R kuadrat. HB sama dengan R akar 3. Nah, jadi mencari diagonal ruang kubus yaitu R akar 3. Nah, adik-adik, kalian lanjutkan ya. Untuk unsur berikutnya yaitu bidang diagonal, di mana sebuah kubus mempunyai 6 buah bidang diagonal. Nah, bidang diagonal beda ya dengan diagonal bidang. Kalau bidang diagonal adik-adik yaitu berbentuk bidang ya, berbentuk bidang. Di sini terdapat 6 buah bidang diagonal. Di sini ada apa saja adik-adik? B, C, H, E, kemudian bidang A, C, G, E, kemudian ada bidang A, B, G, H, kemudian ada bidang C, D, E, F, kemudian ada bidang A, D, G, F, kemudian yang terakhir bidang D, B, D, H, F. Ya adik-adik ya. B, D, H, F. Nah, sekarang kalian lanjutkan. Nah, adik-adik di sini kalian akan memberitahu adik-adik sifat-sifat kubus. Yang pertama, semua sisinya berbentuk persegi. Nah, yang kedua, rusuk-rusuk yang berpotongan saling tegak lurus. Nah, kalian lanjutkan ya adik-adik pada jaring-jaring kubus. Nah, kalian di sini menggambarkan salah satu jaring-jaring kubus. Coba adik-adik, dapatkah adik-adik menggambar jaring-jaring kubus lainnya? Nah, adik-adik coba ya untuk menggambar jaring-jaring kubus lainnya. Kemudian kalian akan lanjutkan pada pembahasan luas permukaan kubus, di mana kubus memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi yang kongruen ya adik-adik. Adik-adik lihat ya pada ilustrasi animasi berikut. Nah, di sini kubus itu memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya adik-adik. Ada 6 ya. Kanan, kiri, atas, bawah, dan depan, belakang. Nah, adapun luas dari persegi yaitu sisi kali sisi atau sama dengan sisi kuadrat. Nah, sehingga luas permukaannya yaitu 6 kali luas persegi adik-adik. Jadi, bagaimana ya rumus luas permukaan kubus adik-adik? Nah, tadi luas permukaannya yaitu bisa luas alas ditambah luas atas, kemudian ditambah dengan luas depan, ditambah dengan luas belakang, kemudian ditambah luas samping kiri, ditambah luas samping kanan. Nah, adik-adik ingat bahwa luas permukaan kubus yaitu luas permukaan keseluruhan ya adik-adik. Atau bisa untuk mencari luas permukaan kubus yaitu rumusnya 6 sisi kuadrat, di mana 6 itu merupakan banyak sisi pada kubus
dan sisi kuadrat yaitu luas persegi. Karena tadi kubus mempunyai apa adik-adik? Iya, bangun persegi yang kongruen atau yang sama, 6 buah ya. Nah, sekarang langsung saja Kaleo akan berikan contoh agar adik-adik lebih paham mengenai luas permukaan kubus. Nah, yang pertama yaitu luas karton yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kubus dengan panjang rusuk 5 cm adalah, kita lihat penyelesaiannya adik-adik. Nah, penyelesaiannya di sini diketahui panjang rusuknya 5 cm. Yang ditanya luas karton. Kita bisa menjawab tadi luas permukaan kubus yaitu 6 sisi kuadrat, di mana sisinya yaitu 5 cm. Jadi 6 dikali 5 cm dikuadratkan. Didapat 6 kali 25 cm persegi. Diperoleh 6 kali 25 yaitu 150 cm persegi. Jadi luas karton yang dibutuhkan adalah 150 cm persegi. Nah, adik-adik pasti masih bingung ya. Untuk satu contoh saja. Nah, Kaleo akan memberikan contoh berikutnya adik-adik. Nah, contoh berikutnya yaitu permasalahannya sebuah kotak hadiah berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 15 cm. Kotak tersebut akan dikemas dengan kertas kado berwarna. Jika harga kertas kado Rp6.000 per meter persegi, maka biaya minimal untuk mengemas kotak hadiah tersebut adalah, nah adik-adik ini sebuah permasalahan luas permukaan. Bagaimana ya penyelesaiannya? Kita lihat. Penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu yang diketahui yaitu panjang rusuknya 15 cm, harga kertasnya yaitu Rp6.000 per meter persegi. Nah, biaya minimal untuk mengemas kotak tersebut adalah, kita bisa jawab bahwa luas permukaan dulu adik-adik. Kita cari luas permukaannya dulu. Luas permukaannya sama dengan 6 kali sisi kuadrat, di mana sisinya itu 15 cm. Jadi 6 kali 15 cm dikuadratkan. Nah, diperoleh 6 kali 225 cm persegi. Nah, diperoleh 1350 cm persegi. Nah, adik-adik, hati-hati ya, di sini harga kertasnya itu per meter persegi. Berarti kita harus ubah dulu nih. Sentimeter perseginya ke dalam meter persegi. Didapat 0,135 meter persegi. Nah, biaya kertasnya 0,135 meter persegi kita kalikan dengan 6.000 meter persegi. Diperoleh Rp810. Jadi, biaya minimal untuk mengemas kotak tersebut adalah Rp810. Adik-adik, jangan lupa ya bahwa untuk menyelesaikan permasalahan soal cerita, adik-adik beri kesimpulan ya. Nah, Kaleo akan berikan contoh berikutnya. Satu contoh lagi ya adik-adik. Di sini sehelai karton berukuran 1 meter kali 0,75 meter akan dibuat kubus dengan panjang rusuk 12,5 cm. Banyak kubus yang dapat dibuat adalah, nah adik-adik kita lihat penyelesaiannya. Diketahui ukuran karton sama dengan 1 meter kali 0,75 meter. Panjang rusuk kubusnya 12,5 cm. Nah, yang ditanya banyak kubus yang dibuat ya adik-adik. Nah, kita bisa menjawab luas karton yaitu panjang kali lebar, di mana panjangnya 1 meter dan lebarnya 0,75 meter.
Nah, didapat luas kartonnya yaitu 0,75 meter persegi. Kita ubah dulu ya adik-adik pada sentimeter karena panjang rusuknya di sini 12,5 cm. Didapat 7.500 cm persegi. Nah, luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi kuadrat, di mana sisi kuadratnya yaitu 12,5 cm kita kuadratkan. Diperoleh 6 dikali 156,25 cm persegi. Jadi luas permukaan kubusnya yaitu 937,5 cm persegi. Nah, banyak kubusnya yang dapat dibuat yaitu 7.500 cm persegi dibagi 937,5 cm persegi. Diperoleh yaitu 8. Sehingga banyak kubus yang dapat dibuat adalah 8. Nah, adik-adik bisa alternatif jawaban lainnya. Yaitu ini diketahuinya masih sama ya adik-adik, yang ditanya sama. Nah, jawab langsung saja adik-adik. Banyak kubus itu luas karton dibagi luas permukaan kubus adik-adik. Nah, jangan lupa ukuran kartonnya adik-adik ubah dulu ke sentimeter. Nah, adik-adik, di sini banyak kubus sama dengan luas karton dibagi luas permukaan kubus. Nah, banyak kubus sama yaitu 8. Kemudian 75 dibagi 12,5 yaitu 6. Nah, 6 kita bagi dengan 6. 1 ya adik-adik. Nah, diperoleh banyak kubusnya yaitu 8. Sehingga banyak kubus yang dapat dibuat adalah 8. Ingat ya adik-adik, kalau soal cerita harus sampai dengan kesimpulan. Nah, adik-adik, kita lihat ya ke peta perjalanannya. Kak Difta, nih, Kak Leo sudah menjelaskan semuanya. Oke Kak Leo, kali ini pada pos terakhir yaitu latihan. Tantangan pertama yaitu latihan. Nah, adik-adik, di sini ada tantangan pertama yaitu latihan. Di sini Kak Difta berikan 5 soal untuk adik-adik latihan. Seperti contoh yang tadi adik-adik. Nah, akhirnya kita sudah sampai pada tujuan di hutan kubus dan balok.